pelayaran. Apa itu pelayaran? Apakah orang naik kapal itu pelayaran? Atau ini adalah pelayaran? Bukan guys, itu berenang guys, bukan pelayaran. Jadi, yang melakukan pelayaran ada banyak guys orangnya. Ada Christopher Columbus, Vasco da Gama, Ferdinand Magellan. Loh, kebanyakan. Oke, untuk melakukan suatu pelayaran, kita memerlukan ilmu untuk menentukan posisi dan arah untuk mencapai satu tujuan, atau yang biasa kita sebut navigasi. So, siapa sih orang pertama yang menemukan navigasi pelayaran? Aku, Clarissa Isabel Wahido, akan menjelaskan kepada kalian siapa orang pertama yang menemukan navigasi pelayaran. So, let's get started right away. Mungkin kebanyakan dari kalian atau kalian search dari Google akan menemukan nama Ferdinand Magellan. Namun, faktanya dia bukanlah orang yang benar-benar pertama kali melakukan ekspedisi ini. Dia hanyalah orang pertama yang melakukan awal navigasi dan memberikan kontribusi besar kepada Juan Sebastian Elcano untuk melanjutkan ekspedisi. Got it? Jadi, siapa sih sebenarnya? Jadi guys, pada awalnya Ferdinand mengajukan izin kepada Raja Manuel pertama untuk menjelajahi pulau rempah-rempah dari arah barat. Kenapa? Karena arah timur sudah dikuasai oleh Portugis. Namun sayangnya, Raja tidak mengizinkan, sehingga Ferdinand mengubah kesetiaan dari yang Portugis menjadi ke Spanyol. Setelah Ferdinand beralih kepercayaan atau kesetiaan, Charles V yang ada di Spanyol menyetujui permohonan Ferdinand ini. Dia dijanjikan imbalan yang besar serta kedudukan dan kekuasaan jika ia menyelesaikan navigasi ini. Dia juga diberikan hak untuk melakukan eksploitasi daerah manapun saja yang dia temui. Jadi, Charles V yang berada di Spanyol menyetujui permohonan Ferdinand dengan memberikan 5 kapal untuk Ferdinand. Tapi, Ferdinand ini banyak yang gak suka guys. Kenapa sih? Nah, orang-orang Spanyol dan Portugis kurang suka sama Ferdinand. Pertama, orang-orang Spanyol tidak suka berada di bawah pimpinan Portugis, yaitu Ferdinand. Dan orang Portugis tidak suka Ferdinand karena dianggap berkhianat karena akan mengambil untung bagi Spanyol. Karena di masa itu, Portugal dan juga Spanyol sedang berlomba-lomba untuk mencari rempah-rempah. Pada bulan Agustus di tahun 1519, Ferdinand melakukan perjalanan pertamanya dari Samudra Atlantik dan bersinggah di Argentina karena mereka dilanda musim dingin sehingga mereka harus bersinggah selama berbulan-bulan. Dan disinilah pemberontakan dimulai. Karena pemberontakan ini, banyak kapal-kapal yang ingin pulang ke Spanyol. Nah, untuk mendapatkan hak kembali kendalinya, Ferdinand memerintahkan agar para pemberontak untuk dipenggal. Guys, serem banget ya ternyata. Dan guys, gak tahu ya, ini karma atau gimana. Cuman, di sini tertulis, setelah drama pemberontakan ini, pelayaran Ferdinand pun dilanjut dengan melintasi Samudra Pasifik. Namun, mereka dilanda kelaparan karena stok makanan yang mereka bawa sudah rusak. Wow, ini karma atau gimana ya? Karena dilanda kelaparan, banyak orang-orang Spanyol yang mati kelaparan. Nah, tapi mereka nggak sampai di situ aja guys. Mereka masih melanjutkan pelayaran sampai di wilayah yang bernama Guam. Mungkin kalian bakal berpikir, oh, karena tadi sudah dapat karma, apakah dia bakal bertobat? Oh, tentu tidak guys. Di Guam, dia malah parah. Ya, karena perahu kecil mereka dicuri, mereka membakar tempat tinggal di Guam dan juga membunuh orang-orang di sana. Setelah pemberontakan dan akal-akalannya Ferdinand, dia melanjutkan ekspedisinya ke negara Filipina. Dan Ferdinand buru-buru mengklaim bahwa itu adalah wilayah Spanyol. Nah, disinilah terjadi perang yang gak penting-penting amat, atau nama estetiknya kita sebut Bargreen. Disinilah dimulai konflik Ferdinand terhadap penduduk Lapu-Lapu. Penduduk Lapu-Lapu ini gak mau tunduk sama Ferdinand. Disinilah perjalanan Ferdinand berhenti karena Ferdinand terbunuh oleh panah beracun karena tidak terbiasa oleh perang. Jadi, pada tahun 1521, Ferdinand meninggal dunia. Terus, jasadnya dikemanain, Kak? Ya,
ditinggalkan begitu saja, tergeletak. Karena emang pada dasarnya orang-orang Spanyol dan orang Portugis gak begitu suka gitu sama si Ferdinand ini. Nah, karena kapten mereka, yaitu Ferdinand, sudah tidak ada, digantilah oleh Juan Sebastian Elcano untuk melanjutkan ekspedisi ke barat dan menemukan Pulau Maluku. Mereka menemukan banyak sekali rempah-rempah, mulai dari paklah maupun cengkeh. Mereka mengisi penuh kapal-kapal mereka dengan rempah-rempah dan memutuskan untuk balik ke Spanyol. Kenapa mereka buru-buru pulang? Karena mereka hanya memiliki 2 kapal yang tersisa, yaitu kapal Trinidad dan juga kapal Victoria. Nah, kapal Trinidad ini mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga mereka harus memperbaikinya. Namun, kedua kapal ini akan pulang melalui rute yang berbeda. Juan Sebastian Elcano akan memimpin kapal Victoria ke daerah barat melalui Samudra Hindia, sedangkan kapal Trinidad akan melalui Samudra Pasifik ke arah timur. Namun, kapal Trinidad tidak berhasil pulang ke Spanyol karena kerusakannya tidak bisa diperbaiki dan dia bertemu dengan pasukan Portugis, di mana mereka diserang habis-habisan dan tidak bisa kembali dengan selamat ke Spanyol. Kapal Victoria ini berhasil kembali ke Spanyol pada tanggal 6 September 1522. Dari 270 orang yang berangkat, hanya 18 orang yang berhasil pulang. Wow, luar biasa banget ya guys. Jadi, Sebastian adalah orang Eropa pertama yang menemukan navigasi di perairan yang sangat luas. Tapi guys, walaupun Sebastian lah yang menyelesaikan pelayaran ini, namun Ferdinand yang menemukan awal navigasi, memulai navigasi, dan memberikan kontribusi besar bagi pemahaman orang pada zaman itu. Karena itulah orang-orang berpikir bahwa Ferdinand ini yang lebih layak untuk diakui sebagai orang pertama yang menemukan navigasi pelayaran, yang biasa kita temui di Google, buku, dan media manapun. Jadi gimana guys? Udah paham kan kenapa 2 orang ini sering banget diperdebatkan siapa yang menemukan navigasi pelayaran pertama? Aku harap video ini dapat menjadi pembelajaran dan juga pengetahuan bagi kalian. So don't forget to like and comment down below. Aku Clarissa, pamit undur diri. Bye-bye!